Halo suster. Ya, Oke, terima kasih sudah mau live in di sini. Saya ingin bertanya sebagai orang tua. Saya punya satu anak perempuan. Saya ingin dia jadi suster, tapi dia eh, tidak tertarik. Oh Nah, iya. pertanyaan saya, apa hal yang mendasar yang membuat suster itu mau jadi suster gitu? Hal mendasar Iya, saya yang paling sendiri. kayak, oh saya jatuh cinta nih sama Yesus, saya pengen menyerahkan hidup saya sama Yesus gitu, apa gitu. Ya baik Bu, ya saya Iya, langsung jawab aja ya. iya, Pengalaman saya sebagai manusiawi ya, iya, itu saya lihat ya hidup berkeluarga ya, misalnya lihat bapak mama saya sendiri dalam keluarga, misalnya punya 6 anak ini, bagaimana dia berpikir bahwa anak-anaknya ini harus bisa makan, oke, harus bisa sekolah semua. Jadi terus aduh, jadi hidup keluarga tuh ribet seperti ini ya nanti. Itulah pikiran manusiawi saya ya. oke, Jadi, mendingan saya masuk biara aja kayaknya untuk itu, untuk melayani sesama, daripada ini nanti sama menikah nanti berantem sama suami nanti gini gitu. Pikiran manusiawi seperti itulah. Gitu berarti ya. awalnya pengen cari aman gitu Ya, ya. istilahnya seperti itu. Tapi Tapi kemudian, kemudian saya itu motivasi yang kurang bagus ya, kurang bagus dari itu. Tapi ya punya pengalaman-pengalaman rohani ya, seperti tadi saya sharing kepada adik-adik dia pengalaman. Terus ya ketika aktif dalam kegiatan bina iman, terus kegiatan misdinar, kegiatan OMK seperti itu, ya rasa untuk ya lihat-lihat suster-suster itu kok ada dalam hati saya gitu, pengen jadi suster itu. Jadi ya misalnya tadi yang pikiran yang motivasi awal seperti tadi itu dibuang jauh-jauh lah, itu hanya sekedar ya perasaan manusiawinya ya. Jadi aktif-aktif di kegiatan gereja itu lah membuat saya bagi lihat suster bagi komuni itu. Nanti saya selesai terima komuni itu sebulan, pengen seperti di depan itu kapan ya, padahal masih SMP. Masih menjalani masa SMP, masih SD, itu masih lama sekali. Jadi suster tuh harus tamat SMA ya, seperti itu. Semangat dalam diri sendiri sih, kemauan dalam diri, apalagi paksaan dari orang tua ya. Kita nggak mungkin misalnya mau dikuliahkan, tapi orang tua yang memaksakan, sama aja dalam pertengahan kalau dia nggak serius belajar, iya, jadi DO atau nggak selesai kuliahnya terus masuk biara juga sama. Kalau seandainya nggak benar-benar dari hatinya sendiri ya pasti susah. untuk menyesuaikan ya, hal duniawi masuk ke dalam hidup membiarakan, harus ikut aturan seperti itu. Jadi ya benar-benar dari diri kita, ini kemauan saya jadi saya harus ikut aturan, harus seperti ini seperti itu Bu. Jadi itu sih ya, lihat sayang itu awal-awal sih pikiran manusiawi seperti itu, tapi dalam perjalanan ya saya memurnikan motivasi itu ya, saya benar pengen jadi suster. Oke, pengen melayani Tuhan ya. Melayani Tuhan lewat sesama saya. Seperti ini juga Tuhan Yesus Oh iya. melayani ya. Kalau dari orang tua sendiri itu ada, dari keluarga gitu ada ini nggak sih? Mereka benar kasih izin kah, atau mereka ada dinamika sebelumnya gitu? Aduh, perjalanan panggilan saya itu apa ya Bu? Datang awal itu mau ke sini itu, saya paksa mereka untuk tanda tangan surat restu orang tua itu. Jadi mereka nggak setuju? Iya, memang nggak Kenapa mereka setuju. nggak setuju? Itu mereka tuh memikir bahwa kami 6 orang, terus dalam keluarga itu saya paling pendiam. Terus ini anak ini kita lepas dia pergi, dia bisa tidak sama orang-orang lain seperti itu. Kekhawatiran orang tua ya. Kekhawatiran orang tua seperti itu. Nanti dia bisa hidup mandiri, bisa sendiri atau enggak. Ini apa sedikit telepon mama, sedikit-sedikit bapak, sedikit-sedikit mama gitu kan. Bisa enggak pergi sendiri seperti itu. Tapi kan saya ya keyakinan saya bisa, jadi saya mau pergi. Saya sendiri urus itu surat-surat saya sama kakak saya yang pertama kan, baru waktu itu udah baru selesai kuliah. Lalu saya WA, kakak saya mau masuk suster, jadi minta tolong bantu saya untuk itu urus surat-surat saya, rekomendasi dari pastor paroki segala macam. Terus besoknya mau pergi, malam itu baru saya panggil Orang kedua tua. orang tua saya. Saya udah simpan tuh surat, terus tuh ada 2 di atas itu,
saya minta tanda tangan dari bapak dan mamanya, tanda tangan. Tapi akhirnya bersedia. Iya, dengan berat hati sih awalnya. Aduh, mereka apalagi mama kan ya, seorang ibu ya pasti Iya, pasti. nangis dulu lah. Karena mungkin mereka nggak apa-apa suster melayani Tuhan, Iya. tapi kan lebih ya manusiawi sekali lagi ya. Iya. Takut anaknya. Saya sebagai seorang ibu merasa begitu. Kita kadang kita pikir anak kita nggak bisa, padahal dia lebih dari itu sebenarnya. Terus kalau setelah jadi suster nih, itu sukacitanya apa, suster? Aduh, sangat banyak sekali, Bu. Apa yang sukacita ya? Pertama ya, apa yang saya inginkan dulu, yang menghayal-menghayal dulu, pengen pakai baju suster, pakai kerudung depan, beri ngajar bina iman anak, bagi komuni. Nah, hal-hal seperti itu akhirnya terwujud. Ya, puji Tuhan lah saya. Ini enggak mimpi Tuhan, ini kenyataan. Seperti itulah saya, itu hal-hal itu. Terus senang juga ya kita tadi dalam keluarga hanya ketemu dengan itu aja. Keluarga kita tuh datang di biara banyak sekali suster-suster dari berbagai daerah, bisa tahu oh ternyata ada ya suster saya dari Ambon, dari ini kan bisa saling kenal, Tambah saudara. tambah saudaranya kemarin. Bisa nanti jadwal cuti pengen nanti seminggu mau ke Ambon dulu deh. Nah, kan ada suster yang dari Ambon bisa jalan-jalan kemana dulu. Saya mau ke Sumatera dulu baru ke keluarga seperti itu, atau nanti mau ngambil libur tahun ini saya mau libur ke keluarga. Tahun ini saya mau libur ke teman saya ini yang di Ambon, teman saya yang di Kalimantan, seperti itu. Jadi ya banyaklah variasi dalam Banyak sukacitanya. Iya, Oke, sukacitanya udah. umat-umat. Kalau tantangannya apa? Aduh, Apa sih ya, kita kan pasti ada sukacita, ada tantangan gitu. ya ada sih Bu, Yang ada paling gitu. tantangannya awal-awal kan ya pertama sih ingat keluarga ya, apalagi tidak pegang HP ya selama 3 tahun itu. Bagaimana ya kabar kedua orang tua, apa saya pulang aja atau Pernah terbersit seperti itu. seperti itu, apalagi kan itu ya misalnya ada buat kesalahan sedikit misalnya dalam melakukan pelayanan misalnya ya, buat kesalahan sedikit ditegur ya dari kakak-kakak suster-suster yang paling senior atau apa gitu. Awal-awal masuk kan pengen nangis, mau pengen pulang saja saya ini saya mau pulang. Jadi sempat down juga. Ya, tapi kan ada teman-teman kita yang di situasi itu saling menguatkan. Yang suruh kau ke sini siapa? Gitu kan, malah ledekin lagi, yang suruh ke sini siapa? Gitu kan, jadi ya memberi semangat juga untuk saya ya. Iya ya, maksudnya kesini sendiri kan saya bukan keluarga saya yang memaksa, apalagi saya ingat lagi saya pakai paksa lagi bapak dan mama saya itu, nanti itu saya pulang pasti mereka sangat ya satu sisi kecewa juga sih seperti itu. Tapi pas pulang cuti pertama itu 2023 ya, selama 2019 sampai 2023 saya pulang cuti pertama itu saya nggak beritahu mereka. Oke, beri kejutan untuk mereka. Surprise. Iya. Jadi hanya tahu itu kakak saya yang di Kupang, Lawleba sama adik saya. Hanya bertiga itu yang tahu, kami buat satu grup sendiri untuk memantau perjalanan saya. Jadi adik saya yang di bawah saya itu yang jemput saya di pelabuhan. Lalu kakak saya yang di Kupang jemput saya di bandara di Kupang. Lalu saya transit langsung ke Lawleba. Ada kakak saya yang di Lawleba, terus yang dikira kakak saya yang di Kupang itu malah telepon ke bapak dan mama saya, nanti ada teman dokter saya yang pesiar di rumah, mau pengen ada tugas di Lawleba, terus mau pengen jalan-jalan ke Kedang. Jadi kedua orang tua saya taunya temannya kakak saya dokter itu. Iya. Jadi terus adik saya nih yang ya udah mas saya ke Lawleba biar jemput teman itu. Dibuat skenario. Jadi bener-bener nggak tahu kedua orang tua itu saya pulang ya. Sukacita, salah satu sukacita. Iya, jadi pulang. Terus pas ke adik saya jemput saya, kami udah pulang, bisnya langsung di depan rumah. Itu saya. Terharu juga sih menurut saya selama kurang lebih 4 tahun.
Suster, terima kasih ya. Semoga ini menginspirasi kami di sini, saya sebagai orang tua dan anak-anak, agar melayani Tuhan dengan pilihan kita masing-masing ya Tuhan. Ya, Suster ya. Tidak harus jadi suster, bisa dengan cara yang lain, tapi mudah-mudahan banyak yang terpanggil jadi suster. Tadi kan banyak yang angkat tangan nih. Iya, ada 3 ya. Oke, terima kasih. Sungguh luar biasa. Satu lagi boleh ya, tahun jubileum ini apa, Suster? Ada tahun ini kan ditempatkan sebagai tahun berpengharapan ya. Tahun pengharapan, tahun bersejarah gitu Bu. Jadi kita diberi ya dari Roma sendiri, dari Paus sendiri kan menempatkan tahun 2025 sebagai tahun jubileum, tahun pengharapan. harapan tidak mengecewakan. Jadi setiap paroki kan udah memberi kesempatan untuk kita datang kunjungan, untuk berdoa, teruslah berharap. Ya, berharap untuk ya ke depan kita seperti apa. Saya sebagai seorang berat juga ya, saya berharap ke depan ya panggilan saya ini seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi ya semoga di tahun jubileum ini, tahun pengharapan ini ya, apa yang kita harapkan kita itu ya semoga ya Bu Kabul ya. Amin. Amin. Seperti itu. Jadi di gereja-gereja kan sekarang ini kan diberi kesempatan kalau satu umat kalau misalnya udah kunjung 9 gereja kan dapat sertifikat. Dapat itu ada sertifikat tersendiri. Pertasanta. Kalau udah tercapai 9 gereja yang dia kunjungi untuk berdoa seperti itu. Baik Suster. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Amin.